Saudara, dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, jaksa mengurai perbuatan Ferdy Sambo mulai dari perencanaan hingga eksekusi di Jalan Duren 3 nomor 46. Jaksa menyebut perencanaan Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan Yosua dilakukan secara tenang dengan waktu cukup. Jaksa menyebut Sambo berperan memberi peluru buat pistol Richard Eliezer sampai merancang skenario palsu pembunuhan Yosua. Sambo turut menentukan tempat dan waktu untuk pembunuhan Yosua. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdy Sambo kemudian memberikan alat berupa satu kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerima satu kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdy Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdy Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan hingga menembak Yosua. Lebih lengkap kami diskusikan hal ini dan sudah bergabung saat ini kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Bang Yonatan, Pak Aan, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Aan, soal tuntutan dari jaksa terhadap Ferdy Sambo, penjara seumur hidup tanpa ada pertimbangan meringankan. Sudah tepat belum pilihan jaksa ini untuk memidanakan atau meminta hakim penjara seumur hidup? Ya, kalau kita baca di 340 ya, itu adalah hukuman yang maksimal dari 3 alternatif hukuman maksimalnya. Ya, antara mati, kemudian penjara seumur hidup, sama satunya paling lama 20 tahun untuk penjara begitu. Nah, saya melihat kalau tadi ya pendapat dari ayah dari Yosua itu sudah sangat puas sebenarnya dengan ini. Tapi memang kalau dari sisi hukum ya, dengan perkembangannya ada ya sebenarnya ini sudah menurut saya sama saja antara hukuman seumur hidup dengan hukuman mati. Karena apa? Karena kalau dijalani secara konsisten ya hukuman seumur hidup itu ya nanti selesai hukumannya kalau sudah meninggal dunia begitu. Ya, sekalipun posisi memberatkannya itu ada beberapa poin yang terbilang cukup intens begitu. Tindakan membuat keresahan di masyarakat tidak pantas dilakukan seorang perwira tinggi Polri, mencoreng institusi sampai membawa banyak personel polisi ikut terlibat dalam rencana skenario itu. Jadi menurut Anda tetap cukup dengan dituntut seumur hidup saja? Ya, bukan soal cukupnya ya. Kalau cukup kan ada yang masih maksimal gitu ya. Tapi ini sudah sangat berat yang diberikan. Ya apalagi ya kalau saya melihat dalam konstruksi semua putusan mulai dari yang FS kemudian Kuat dan Riki Rizal, ini saya melihat sama yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam di awal-awal perkara dulu ada, yaitu ada berisiko hierarki dan berisiko politis di sini. Nah, sehingga saya melihat perannya RR dan Kuat itu karena keterpaksaan ya dalam tanda kutip, tapi tidak masuk ke dalam alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tidak. Dia tetap dituntut dengan 8 tahun itu. Tapi mengapa kok agak ringan begitu dibandingkan dengan yang Sambo? Ya saya melihat itu tadi karena risiko hierarkinya gitu. Yang satu karena perintah ya ada hubungan antara atasan dan bawahan sehingga mungkin jaksa melihat ini sulit menghindari. Nah, dengan dituntutnya Sambo ini adalah seumur hidup, ini menunjukkan bahwasanya risiko hierarki itu oleh jaksa ingin diputus dengan menunjukkan bahwasanya Sambo pun dikasih yang maksimal. Karena kemarin banyak juga yang estimasi kalau 8 nanti Sambo akan dapat 16 gitu, 2 kali lipat. Kan begitu, kan estimasinya begitu. Tapi ternyata jaksa tidak sampai ke situ, tetap menggunakan yang seumur hidup. Gitu. Tapi Ibu almarhum Yosua, Bang Yonatan tampaknya tidak terlalu puas ya, berharapnya pidana mati begitu?
Ya, Ya, jadi Pak Jonathan itu. Bang Yonatan silakan. ya, jadi memang apapun hukumannya itu tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh almarhum dan keluarga almarhum, sehingga di dalam jaksa menyampaikan tuntutannya tentu harapan keluarga besar, yakni adalah hukuman yang paling maksimal yang tercantum di dalam pasal 340. Karena apa? Karena ketika kita melihat juga kemarin saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan, saat Kuat dan Ricky disampaikan tuntutannya hanya 8 tahun, rasa pesimisme keluarga khususnya dan seluruh masyarakat itu sangat besar pesimisnya terhadap penegakan hukum di Republik ini, karena bagaimana bisa ketika jaksa sudah menjelaskan di dalam kesimpulannya dan tuntutan yang dibacakan, 340 itu sudah terbukti secara jelas, tegas, sah, dan meyakinkan, sehingga bagaimana mungkin pasal 340 ini tetapi tuntutannya 8 tahun. Namun pada hari ini setidaknya dapat mengobati sedikit rasa kekecewaan mendalam yang dialami oleh keluarga, yakni tuntutan seumur hidup yang ditujukan kepada Verdi Sambo. Ditambah Tapi tidak ada memang hal-hal yang meringankan posisi Verdi Sambo ya? betul, dan kalau kita bandingkan yang meringankan nol, kemudian yang memberatkan bisa saya bilang banyak sekali begitu ya, mulai dari dia sebagai jenderal Kadif Propam yang harusnya bisa menjalankan alur yang benar sebagai kepolisian, kemudian melibatkan banyak orang, merusak citra polisi, kemudian itu anak buahnya sendiri. Nah, banyaklah yang memberatkan berbelit-belit begitu dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga seharusnya saya rasa hakim dalam hal nanti memutus perkara ini masih bisa untuk memutus hukuman yang paling maksimal. Saya rasa demikian. Masih ada ruang untuk itu menurut Anda ya? Masih. Oke, saya kembali ke Pak Aan. Nah, tadi dalam pembacaan nota tuntutan, Pak Aan, jaksa sebut Sambo ini terbukti menembak Yosua. Kalau yang Anda cermati dari fakta persidangan yang berjalan selama ini, tuntutan jaksa ini sesuai atau tidak? Ya, sesuai kan. Tadi juga jaksa sudah menyampaikan dan dari ahli juga sudah menyampaikan khususnya balistik ya, soal jumlah peluru yang seharusnya ada di dalam pistol yang digunakan Joshua, digunakan oleh Eliezer ya, HS ya. Itu kan diisi sekitar 16 peluru untuk menghindari macetnya, kemudian sisanya itu kan sekitar 13 atau 14, sehingga yang digunakan adalah sekitar 3 atau 4 peluru. Nah, padahal di lubang yang ada, baik yang masuk dan keluar, itu kan ada 7 lubang, sehingga ada sisa dari itu. Siapa yang melakukan kemudian? Nah, alibi yang paling kuat adalah dari orang yang ada di situ kan sudah jelas semua. Ada FS, ada Ricky Rizal, ada Kuat, dan ada Eliezer. Nah, Kuat ya jelas tidak menembak ya, karena yang dari semua keterangan tidak ada yang menunjuk Kuat menembak. Kemudian Ricky Rizal juga tidak ada indikasi menembak dari saksi ya. Yang ada adalah saksi Eliezer yang mengatakan bahwa ikut menembak begitu. Nah, sehingga ada 2 alat bukti kesaksian, kemudian juga tambah satu lagi yang keterangan ahli ya balistik tadi, itu sudah memperkuat dari sangkaan jaksa, sehingga nanti itu menjadi dari tuntutan jaksa, sehingga kemudian itu bisa digunakan jaksa untuk memperkuat keyakinannya begitu. Sekalipun kemudian Verdi Sambo dalam beberapa kali persidangan menyampaikan bahwa dia mengaku tidak ikut menembak Yosua. Ya, tidak penting pengakuan dari terdakwa ya, karena pengakuan terdakwa itu kan hanya untuk dirinya sendiri ya. Hakim itu mendasarkan pada alat bukti. Nah, tadi saya sampaikan ada minimal 2 tadi, ada keterangan Eliezer, kemudian juga ada saksi ahli ya dari balistik yang sudah menyampaikan itu, sehingga ya disitulah hakim jaksa dalam hal ini sudah pada keyakinannya bahwa itu benar begitu. Oke, kalau begitu dalam perjalanan sidang saat ini termasuk dalam tuntutan, Bang Yonatan, menurut Anda bahwa soal unsur-unsur pembunuhan berencana ini sudah terbukti atau tidak menurut Anda? Menurut saya semuanya sudah terpenuhi ya untuk unsur pembunuhan berencana, dan apa yang disampaikan oleh pihak jaksa dalam tuntutannya disampaikan secara rinci, jelas begitu ya, lengkap. Semuanya itu memang sudah tidak terelakkan, dan dalam hal ini kami setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan. Namun memang ada kesimpulan yang menurut saya sangat berani dan terlalu dini menyimpulkan, yakni terkait dengan perselingkuhan almarhum. Nah, ini perlu kami bantah karena tidak ada bukti material yang mengatakan itu. Namun terkait dengan pembuktian unsur pemenuhan 340, saya rasa semua sudah terpenuhi, dan apa yang disampaikan pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum ya, itu sudah berkesesuaian. Sehingga itu yang saya sampaikan,
apa yang disampaikan itu sudah terbukti semuanya, namun kenapa yang kemarin itu justru tuntutannya hanya 8 tahun gitu. Sehingga menurut Anda masalah motif yang masalah ada perselingkuhan lah yang sebelumnya juga dibilang ada pelecehan seksual dan sebagainya itu tidak perlu lagi dibuktikan karena sifatnya individual itu tadi begitu? Ya, ya itu betul Mas. Jadi dalam kita memenuhi unsur 340 ini kita tidak bergantung kepada motif karena motif ini sebetulnya tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan itu adalah unsurnya. Justru kami memang mendorong kalau memang ada motif di belakang ini, yang pelecehan itu kan sudah tidak mungkin. Perselingkuhan juga keluarga menentang. Kami pun juga menentang karena tidak ada bukti. Justru harus digali jauh lebih dalam apakah ada motif-motif yang lain. Kalau memang betul mau mencari motif, tetapi dalam hal pemenuhan unsur pembunuhan berencana itu tidak penting untuk terkait dengan motif. Nah, menurut Anda Pak Aan soal unsur-unsur pembunuhan berencana Anda sepakat juga itu terbukti? Ya sepakat, tadi sangat jelas sekali ya jaksa menguraikan mulai dari unsur kesengajaan, di sana ada William dan Witten, kemudian juga dari unsur waktu, rencana, tempat, kemudian tenangnya, ya sampai kan alasan jaksa ini kan masa mau membunuh kok mau bulu tangkis dulu, itu kan betapa tenangnya, ada jarak, ada jeda waktu lah begitu, dan semua oleh jaksa itu sudah terurai dengan baik. Saya setuju dengan Mas Yonatan bahwasanya ada satu hal yang saya juga kaget ya dari perkembangan sidang yang ada, tiba-tiba kesimpulannya jaksa ada motif yaitu perselingkuhan. Nah ini sangat aneh sekali. Kenapa? Dalam persidangan tidak pernah itu disinggung secara langsung ya. Kemudian juga dari Putri sendiri dan bahkan FS sendiri meyakini ini bukan lain adalah pemerkosaan begitu. Nah, sehingga kalau ini dikuatkan oleh jaksa, sebenarnya konstruksinya nanti akan berubah ya. Bahkan bisa menempatkan PC sebagai aktor intelektual bahkan kalau sampai ini. Kenapa? Karena intensinya kalau perselingkuhan itu yang paling diuntungkan adalah PC-nya gitu, agar nggak diketahui kan gitu kan. Akhirnya Verdi Sambo lah yang kena hoak dari istrinya begitu. Sebatas jadi, pengaruh pada nanti tuntutan PC atau bisa juga berpengaruh pada putusan nantinya untuk Verdi Sambo? Ya, kalau itu nanti kan di putusannya ya. Kita mau dulu nanti ini besok untuk yang PC mau dikonstruksikan seperti apa di tuntutannya. Hanya ikut serta juga sama dengan yang lain ya, Kuat sama Ricky Rizal, ataukah juga mau dipersamakan sebagai aktor intelektual. Nah, ini yang perlu kita lihat besok di jaksa. Oke, masalah motif nanti ini bisa dikuak lagi kah kalau dari yang Anda tangkap sepanjang persidangan hari ini dalam tuntutan esok hari? Pak Aan? Ya, sebenarnya kemarin kan muncul waktu di Kuat ya. Kemudian besok itu kayaknya tadi hakim menyampaikan masih ada pembuktian, bukan besok, minggu depan ya, masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian dari pihaknya FS begitu. Plus nanti akan dilakukan pledoi atau pembelaan. Jadi ya sifatnya hanya menyampaikan saja karena kan pemeriksaan kemarin sudah sangat panjang. Gitu. Kemudian tinggal rekonstruksi menyimpulkan dari fakta-fakta persidangan yang ada. Nah, disinilah analisis dari jaksa untuk bisa mengaitkan itu. Ya kalau itu spekulatif nanti kan hakim bisa menilai bahwa ini terlalu prematur, spekulatif, sampai motif. Bahkan kan ya apa untungnya sih mencari motif di sini. Yang penting adalah pembunuhan unsur perbuatan pidana yang ada di 340. Itu saya kira fokusnya ke sana biar kita tidak terlalu terbawa ke motif. Dan juga kalau itu diharapkan sebagai profiling, mengapa dulu kok selalu di-profiling bahwa Joshua itu suka ke klub malam, dan punya catatan macam-macam begitu. Nah itu kan ingin meringankan sebenarnya. Tapi kan jangan sampai kita pada logika bahwasannya ya orang yang seperti misalnya betul terjadi motifnya seperti itu, langsung bisa sah untuk dibunuh, untuk langsung ditembak. Nah ini kan berbahaya kalau logika seperti itu. Intinya kembali fokus pada pidana pokoknya adalah pembunuhan berencana itu tadi ya Pak ya? Harusnya di situ. Oke. Kalau begitu Bang Yonatan, karena Ibu almarhum Yosua juga merasa tidak puas harusnya pidana mati, Anda berharapnya potensi untuk diberatkan lagi pidana untuk Verdi Sambo ini bakal gimana kemudian? Ya, bukan hanya untuk Verdi Sambo, tetapi semua terdakwa yang memang terbukti terlibat sesuai dengan dakwaan jaksa yang dimana 340 terpenuhi. Dan yang ingin saya sampaikan di sini memang adalah hakim ini tidak terikat dengan tuntutan jaksa. Jadi dalam hal nanti hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, ya tentu dengan keyakinannya setelah melihat fakta-fakta di persidangan, kesesuaian antara alat bukti yang ada, saksi ahli maupun keterangan saksi dan
mungkin juga di keterangan terdakwa. Nah, itu akan dinilai oleh majelis hakim sehingga tidak ada yang bisa mempengaruhi hakim dalam hal ini, ya tetap pada keyakinannya. Sehingga untuk pertanyaan Mas barusan tentu sangat masih dimungkinkan untuk hukumannya ini diberatkan begitu. Namun yang ingin saya sampaikan, jangan sampai seperti kemarin. Harapan masyarakat sudah besar, harapan keluarga juga sudah besar. Namun memang hasilnya yang kemarin mengecewakan begitu. Jadi untuk kedepannya ini kami juga harus terus pantau dan tidak mau yang berpikiran sudah pasti karena yang kemarin itu kan sedikit mengecewakan begitu, Mas. Oke. Terakhir Pak Aan, soal agenda esok hari akan ada pembacaan tuntutan untuk Eliezer dan Putri Chandrawati. Anda katakan bahwa ada potensi Putri Chandrawati jadi bagian intelektual, pelaku intelektual di balik pembunuhan Yosua ini. Menurut Anda, singkat saja, kira-kira tuntutan untuk masing-masing Eliezer dan Putri bisa berapa lama? Ya kalau untuk Putri jelas lebih berat ya. Kalau sampai aktor intelektual bisa aja sama dengan FS begitu, seumur hidup. Gitu. Bahkan lebih ya, karena dia yang memulai awal semuanya gitu. Nah kalau untuk yang Eliezer jelas, karena sebagai GC nanti akan dapat keringanan begitu, dan itu sudah ada rekomendasi dari LPSK. Nah tentunya dari keringanan penjatuhan pidana inilah yang nanti akan bisa mengurangi, bisa dengan pidana percobaan misalnya, bisa pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di terdakwa lainnya. Baik, yang jelas Ferdy Sambo sudah dituntut seumur hidup, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut masing-masing 8 tahun penjara. Pak Aan terima kasih, Bang Yonatan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih, Mas. Berita berikutnya usai jeda, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi kasus suap. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Tetap di Kompas Petang. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdy Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rabu 18 Januari, sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kamis 19 Januari, sidang pemeriksaan ahli Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Live di Kompas TV.